Oke, selamat pagi. Saya ingin menunjukkan printer WFC 5290 yang pernah saya upload. Eh, jadi ini adalah printer WFC 5290 yang dulu saya upload. Ini printer yang cukup kuat ya menurut saya. Jadi printer ini hanya fungsi print saja. Jadi dia tidak bisa copy ya, kecuali yang 5790 seri C5790 itu bisa. Nah ini cuma print, tapi headnya 5290 sama 5790 sama ya. Ini kita coba, kemarin saya ada baca dia bisa diganti cartridge-nya ya, diganti non original. Jadi saya coba, saya tes, saya beli firmware-nya. Jadi caranya dia firmware printer ini dimundurkan, jadi di downgrade terus di crack ya. Jadi kita beli cracknya itu di China. Setelah di downgrade dan di crack itu ternyata bisa. Jadi dia setelah di downgrade dan di crack, dia bisa tidak membaca chip dari cartridge. Sebenarnya ini menggunakan RIPS ya. RIPS itu replacement ink pack, RIP, replacement ink pack. Jadi dia tintanya atau cartridge-nya itu bentuknya ink pack, bentuk pouch gitu, kayak minuman atau kayak minyak goreng gitu ya, modelnya gitu. Tapi ada chipnya. Nah chipnya itu yang bikin kendala kalau mau di modif. Makanya mereka di pasaran Indonesia di downgrade firmware-nya, lalu beli cracknya di China sana. Saya coba sudah hampir setahun lebih ya. Ini barang bagus, masih oke. Hasilnya juga tidak ada cacat. Saya menggunakan tinta art paper ya. Jadi saya coba gunakan tinta art paper. Nah ini contoh cartridge-nya ya. Saya nggak usah cabut. Banyak di YouTube lain ini sudah tahu semua. Saya hanya mencoba. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan chipless ini. Ya namanya chipless ya. Jadi printer yang sudah di downgrade dan di crack ini chipless biasanya di pasaran. Jadi printer ini dengan menggunakan tinta art paper dia bisa ngeprint di media art paper, di stiker bontak atau di kertas art paper foto, itu ya bisa. Nah sangat bagus sekali bagi mereka yang kerja untuk fotokopi ya. Dengan di chipless ini biayanya sangat hemat sekali. Tintanya tidak beli original, karena yang tinta original harganya cukup tinggi. Cuman untuk seri C5290 atau untuk 5790 itu sudah tidak ada lagi ya, tidak diproduksi. Jadi discontinue. Sisa yang 5290. Nah, cuman 5290 yang produksi baru, produksi bulan Mei 2021 itu tidak bisa di chipless sudah. Jadi tidak bisa di downgrade dia firmware-nya. Seri-seri yang C5290 yang lama aja yang bisa. Nah ini yang jadi berita buruk juga bagi mereka yang ingin menggunakan printer ini tapi dengan biaya murah. Sebenarnya untuk cost per page-nya menggunakan tinta original juga sudah murah ya sebenarnya. Jadi dengan menggunakan printer ini dengan tinta original itu sudah cukup murah dan sudah dapatkan untung lah kalau untuk kerja fotokopi atau kerja printing. Biasa digunakan untuk printing buku ya, tapi rata-rata mereka ingin lebih murah lagi. Nah alternatif lain untuk printer ini, pilihannya ada seri yang sudah infus atau sudah inktank, itu Epson L6550 dan L6580. Untuk kedua seri itu nanti akan saya bahas. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin menggunakan printer ini tapi
yang seri baru sudah tidak bisa chiples, mungkin sebaiknya menggunakan yang seri L6550 atau L6580 karena itu cost per batch-nya sangat murah juga. Dia sudah menggunakan ink tank, jadi beli tinta botolan. Tinta botolannya itu pigmen ya, jadi tahan air. Itu keunggulannya juga. Kalau untuk headnya saya lihat, menurut saya sih itu headnya sama. Jadi L6550 dan C5290 ini headnya sama, dan kekuatannya pun saya sudah coba buktikan. Ini barang sudah hampir setahun lebih saya gunakan dengan tinta art paper, headnya masih kuat ya. Ini kita coba test print dulu ya, karena biasanya ini lama saya tidak gunakan, saya jarang pakai ya, biasanya head warna merahnya yang agak kurang bagus. Ini warna merahnya agak kurang bagus, biasanya begitu. Saya tidak tahu apakah karena tinta saya. Nah, merahnya kurang bagus, jadi merahnya tidak ada ini. Kita coba clean ya. Nah, printer yang sudah di chiples ini, yang sudah di firmware-nya di downgrade ini, tidak boleh di update firmware. Jadi dia ada pilihan otomatis di drivernya, itu harus di off kan. Dia tidak boleh di upgrade firmware. Kalau di automatic upgrade, nanti fungsi chiplesnya hilang dan itu kembali lagi jadi dia membaca chipset, maka akan muncul error ya di printernya ya. Jadi kalau menggunakan printer ini, kalau di chiples itu jangan di upgrade. Tapi saya tidak ngajari untuk beli chiples ya, tapi maksudnya gini, mungkin sebaiknya sih kalau memang mau yang murah kita pakai yang seri L6550 atau 6580 aja, karena itu tintanya sudah pigmen dan garansinya udah lengkap dari Epson ya. Kalau mau gunakan art paper seri L6550 atau 6580 itu tinggal kita ganti tinta aja. Jadi tinta bawaannya kita tidak isi, kita tidak masukkan, tapi kita ganti art paper aja. Hasilnya bagus. Menurut saya hasilnya bagus. Saya sudah coba. Oke, kita tunggu ya. Ini proses head cleaning. Biasanya sih kalau pagi saya lihat, biasa 2-3 hari baru saya pakai printer ini. Ini merahnya tidak keluar ya. Ini warna merah dari art paper saya. Kalau biru sama kuning ini lancar. Merahnya yang tidak lancar. Apakah seri tintanya yang kurang bagus atau kental? Tapi selama saya head clean, nanti dia kembali normal. Bagus. Jadi kalau ada yang tanya kemarin tintanya pakai art paper atau enggak, ini saya tunjukkan saya pakai art paper. Kita coba tes print. Nah, biasanya hasilnya udah bagus. Nah, ya. Jadi merahnya udah bagus, birunya bagus, ada cacat dikit di merah atas, mungkin didiamkan dulu. Kuningnya bagus, hitamnya bagus. Jadi headnya ini printer cukup kuat ya, cukup kuat, dan pakai tinta art paper pun juga sudah saya pakai kurang lebih setahun lebih, sudah print banyak, masih sehat. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan di kolom komentar. Terima kasih.